Saya berdiri di depan konveyor bagasi Terminal 3 Soekarno-Hatta pukul 23.47 malam itu, keringat dingin menetes di punggung meski AC bandara bekerja keras. Tas hitam saya sudah keluar dari lubang konveyor sejak 15 menit lalu. Tapi petugas bea cukai yang mengenakan seragam biru rapi justru melambai memanggil saya mendekat. Di tangannya ada botol sampo impor saya yang masih tersegel. "Saya minta maaf, Pak," katanya, dengan nada sopan tapi tegas. "Barang ini belum ada label halal di database kami. Mohon Bapak buka koper sebentar." Saya hampir tertawa sinis. Sudah 20 tahun saya mengaudit regulasi di berbagai negara berkembang, dari Afrika hingga Asia Selatan. Dan pola ini selalu sama. Aturan baru, lalu petugas meminta uang pelicin, atau setidaknya membuat proses jadi berjam-jam. Saya siap berdebat, siap menyebut nama perusahaan saya yang terkenal di Jenewa, siap mengancam laporan buruk. Tapi yang terjadi justru membuat saya diam seketika. Petugas itu tidak membuka koper saya sepenuhnya. Dia hanya mengeluarkan scanner kecil berwarna putih, menempelkannya ke kode batang sampo, lalu mengetik cepat di tablet. Layar menyala. Dalam waktu kurang dari 40 detik, dia sudah mengangguk. "Ini sampo merek Eropa. Batch nomornya terdaftar di sistem lama. Tapi mulai April kemarin, semua barang pribadi yang masuk harus dicek ulang sesuai peraturan BPJPH. Maaf merepotkan, Pak. Kami beri Bapak waktu 48 jam untuk urus sertifikat sementara di kantor terdekat. Besok pagi pukul 8 sudah buka. Kalau Bapak mau, saya catat nomor ponsel Bapak. Nanti petugas kami hubungi kalau ada update." Saya mengerjap. Tidak ada nada memaksa. Tidak ada tatapan licik. Hanya senyum tipis dan kertas kecil berisi alamat kantor BPJPH cabang bandara. Saya keluar dari area pemeriksaan pukul 00.12, tepat 25 menit setelah pesawat mendarat. Taksi online sudah menunggu di luar. Sopirnya bernama Pak Joko, mengenakan kemeja batik lengan pendek yang rapi. "Dr. Markus Lehmann ya, Pak? Dari Swiss? Selamat datang di Jakarta. Langsung ke hotel di Sudirman ya? Sudah saya atur rutenya, hindari macet malam ini." Di dalam mobil yang bersih, AC menyala pas. Aroma sabun mobil samar tercium. Pak Joko menyalakan aplikasi navigasi dan langsung bercerita tanpa saya tanya. "Bapak datang karena soal sertifikasi halal Oktober nanti ya? Banyak tamu asing sekarang. Saya sendiri minggu lalu baru ganti oli mobil. Harus pastikan oli itu halal. Bengkelnya sudah kasih surat keterangan. Kalau enggak, nanti susah kalau kena razia." Saya diam, mencatat di kepala. Ini baru malam pertama, dan seorang sopir taksi biasa sudah bicara soal traceability bahan baku seperti profesional. Di negara saya, orang biasa bahkan tidak tahu apa itu sertifikasi halal. Keesokan paginya, pukul 07.45, saya sudah berdiri di depan gedung BPJPH di kawasan Kuningan. Gedungnya modern, lantai dasar luas dengan antrian yang tertata rapi. Tidak ada suara ribut, tidak ada orang berdesak-desakan. Saya mengambil nomor antrian digital lewat mesin layar sentuh. Nomor saya 17. Dalam waktu 18 menit, saya sudah dipanggil ke loket 4. Petugas perempuan bernama Bu Rina, berusia sekitar 35 tahun, mengenakan hijab senada dengan seragam dinas. Dia membaca data saya dari sistem. "Dr. Markus, auditor independen dari International Halal Certification Alliance. Silakan duduk, Pak. Kami sudah terima email konfirmasi dari kantor Bapak kemarin sore." Dia menjelaskan prosedur dengan jelas. Bahasa Inggrisnya lumayan. Tapi saya memilih jawab dalam bahasa Indonesia yang saya pelajari seadanya. Bu Rina tersenyum. "Terima kasih sudah mau belajar bahasa kami. Jadi, untuk shampoo Bapak, kami masukkan ke kategori barang pribadi sementara. Prosesnya online, Bapak scan kode QR ini, upload foto barang, foto KTP atau paspor, lalu bayar biaya administrasi Rp150.000 lewat aplikasi. Selesai dalam 24 jam kerja. Kalau Bapak ingin lihat demo sistem si halal, saya bisa antar ke ruang demo di lantai 2. Saya mengikuti. Ruang demo itu bersih, ada 5 komputer dan 2 layar besar.
Seorang teknisi muda menunjukkan bagaimana sebuah pabrik roti di Surabaya baru saja mengajukan sertifikasi. Dari upload bahan baku, foto proses produksi, hingga verifikasi auditor lapangan, semuanya tercatat waktu real time. Saya melihat timestamp. Pengajuan jam 9.14. Verifikasi bahan jam 11.37. Audit lapangan kemarin sore jam 14.20. Dan status sedang diproses muncul pukul 8.05 hari ini. Semua terintegrasi dengan Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, dan Badan POM, kata teknisi itu. Kalau ada bahan impor yang mencurigakan, langsung terblokir di pelabuhan. Tidak bisa lolos begitu saja. Saya pulang ke hotel dengan kepala penuh tanda tanya. Di Jenewa, saya pernah audit sistem serupa di negara Timur Tengah yang katanya paling ketat. Prosesnya bisa memakan waktu 3 bulan dan seringkali berakhir dengan suap. Di sini, dalam waktu kurang dari 24 jam, shampoo saya sudah mendapat status sementara. Saya buka laptop, tulis catatan pertama. Hari pertama. Prasangka saya tentang chaos birokrasi Indonesia mulai goyah. Tapi ini baru permulaan. Besok saya akan ke Cikarang, melihat langsung pabrik besar yang sedang diinspeksi ketat. Apakah ini hanya show untuk tamu asing atau benar-benar berjalan di lapangan? Malam itu, saya tidur dengan perasaan aneh. Bukan marah, bukan bosan, melainkan penasaran yang mengganggu. Karena jika sistem ini benar-benar berfungsi seperti yang saya lihat hari ini, maka tenggat Oktober 2026 bukan lagi mimpi besar. Itu adalah mesin yang sedang berputar cepat. Dan saya, seorang auditor Eropa yang selama ini meremehkan negara ini, mungkin akan menjadi saksi bagaimana sebuah bangsa mengubah dirinya dari dalam. Pagi itu, pukul 6.30, saya sudah berada di dalam mobil rental yang dikirim BPJPH. Sopirnya, Mas Andi, seorang pemuda berusia 28 tahun dari Bekasi, mengenakan kemeja polo biru dongker dengan logo perusahaan. Kami meluncur ke arah timur, melewati tol Cipularang yang lancar meski jam sibuk mulai terasa. Pak Markus, hari ini ke PT Indofood CBP di Cikarang ya? Saya sudah koordinasi dengan tim mereka. Audit hari ini dijadwalkan pukul 9 tepat, kata Mas Andi sambil menyerahkan termoskopi hitam yang masih panas. Mereka lagi ketat banget soal halal. Bahkan supplier telur ayam harus kasih surat keterangan kandang bebas babi. Saya mengangguk, mencatat di ponsel. Indofood adalah raksasa, salah satu yang paling siap. Tapi justru itu yang membuat saya penasaran. Di banyak negara, perusahaan besar biasanya punya cara pintas. Saya ingin melihat apakah di sini juga sama. Kami tiba di gerbang pabrik pukul 8.47. Tidak ada antrian panjang truk yang berhenti sembarangan. Semua kendaraan masuk lewat gate otomatis, scan QR code, lalu langsung ke area parkir tamu yang teduh. Security memeriksa suhu tubuh saya dengan thermal scanner, lalu memberikan rompi safety berwarna kuning cerah bertuliskan Visitor, Halal Audit. Di ruang meeting lantai 2, saya disambut oleh tim. Bu Siti, manajer halal internal, umur sekitar 42 tahun, berkacamata dan berhijab segi 4 rapi. Pak Budi, kepala produksi, dan 2 auditor eksternal dari BPJPH yang datang bersama saya. Mereka tidak banyak basa-basi, langsung masuk ke agenda. Dr. Lehman, terima kasih sudah datang dari jauh, kata Bu Siti sambil membuka laptop. Hari ini kami akan tunjukkan proses produksi mie instan lini 7, yang baru saja lolos reaudit kemarin. Silahkan ikut kami ke lantai produksi. Kami berjalan menyusuri koridor panjang ber-AC, melewati pintu double dengan air shower otomatis. Begitu masuk ke area produksi, saya langsung terkejut. Udara bersih, suhu terkontrol 18 derajat Celcius. Lantai mengkilap tanpa setitik minyak. Tidak ada bau amis atau bau goreng yang biasa saya temui di pabrik makanan Asia. Semua pekerja mengenakan seragam putih full body, masker, hairnet, dan sepatu boot khusus yang hanya boleh dipakai di dalam. Bu Siti menunjuk layar besar di dinding. Ini sistem si halal real time. Setiap bahan baku yang masuk hari ini sudah dicek.
Tepung terigu dari Australia, batch ABC 2345, tiba jam 5.15 tadi pagi. Kami scan. Sistem otomatis cek apakah supplier sudah halal certified. Kalau tidak, pintu gudang tidak akan terbuka. Saya mendekat. Di layar terlihat grafik rantai pasok. Dari petani gandum hingga kapal pengangkut hingga truk yang baru masuk. Setiap titik ada timestamp dan foto dokumentasi. Kami berhenti di depan lini produksi mie. Mesin pengaduk raksasa sedang berputar pelan. Bu Siti menjelaskan, kami pisah total lini halal dan non-halal. Bahkan, alat pengaduk ini tidak boleh dipakai bergantian. Kalau ada produksi non-halal, kami lakukan cleansing ritual full dengan bahan pembersih khusus, lalu diaudit ulang oleh tim internal sebelum restart. Proses cleansing ini butuh 4 jam 30 menit, dan semua tercatat di video CCTV yang tersimpan 90 hari. Saya minta izin mengambil sampel acak. Pak Budi langsung mengizinkan. Saya ambil segenggam tepung dari silo, masukkan ke kantong plastik steril yang saya bawa. Lalu saya tanya soal bahan yang paling sering jadi masalah. Minyak goreng. Bu Siti tersenyum tipis. Dulu kami pakai campuran. Sekarang 100% minyak sawit halal dari supplier terdaftar. Kami punya kontrak yang mewajibkan mereka kirim sertifikat setiap pengiriman. Kalau ada satu drum yang tidak cocok, seluruh batch ditolak. Bulan lalu kami tolak 2 kontainer karena nomor batch tidak match. Kerugian 180 juta rupiah. Tapi lebih baik rugi daripada kena sanksi BPJPH. Kami lanjut ke ruang laboratorium. Di sana ada 3 teknisi sedang uji PCR untuk mendeteksi DNA babi. Alatnya canggih, hasil keluar dalam 45 menit. Saya bandingkan dengan lab di Eropa yang saya kenal. Ini tidak kalah. Siang hari kami duduk kembali di ruang meeting. Bu Siti membuka folder tebal berisi laporan audit internal 3 bulan terakhir. Dr. Markus, Bapak boleh lihat semuanya. Kami tidak tutup-tutupi. Ada 12 temuan minor bulan lalu. 1. Pekerja lupa ganti sarung tangan saat pindah shift. 1. Konveyor yang catnya mengelupas sehingga berisiko kontaminasi silang. Kami langsung stop produksi 6 jam, perbaiki, dan laporkan ke BPJPH sebelum jam 17 hari itu juga. Sanksi? Tidak ada. Karena kami transparan. Saya membalik halaman demi halaman. Setiap temuan ada foto before, after, nama penanggung jawab, dan tanda tangan digital auditor. Tidak ada yang disembunyikan. Sore menjelang maghrib, saya berdiri di balkon pabrik melihat truk-truk keluar dengan stiker halal baru yang masih mengkilap. Pak Budi ikut berdiri di samping saya. Dulu saya juga ragu, Pak. Tahun 2024 saya bilang ini terlalu berat untuk perusahaan sebesar kami. Tapi sekarang, rantai pasok kami lebih bersih. Supplier yang nakal sudah tersingkir. Karyawan lebih disiplin. Bahkan ekspor ke Timur Tengah naik 28% tahun ini. Karena sertifikat halal kami diakui MUI dan juga beberapa negara Eropa. Saya diam cukup lama. Di kepala saya, data lama berbenturan dengan apa yang baru saja saya lihat. Di negara asal saya, regulasi food safety memang ketat, tapi traceability-nya sering terputus di level distributor. Di sini, dari biji gandum hingga mie yang dikemas, semuanya bisa dilacak dalam hitungan detik. Malam harinya, di hotel, saya buka laptop dan mengetik laporan sementara. Hari kedua di Cikarang. PT Indofood bukan sekedar patuh. Mereka sudah menjadikan sertifikasi halal sebagai sistem manajemen kualitas terintegrasi. Tidak ada chaos, tidak ada suap, hanya proses yang dingin, cepat, dan terdokumentasi. Prasangka saya tentang negara berkembang yang hanya pandai buat aturan tanpa bisa jalankan mulai retak. Besok saya akan ke Bogor, ke sebuah UMKM kosmetik kecil yang katanya sedang berjuang. Di sana mungkin baru terlihat sisi yang lebih sulit. Saya menutup laptop, tapi rasa penasaran itu semakin besar. Karena jika perusahaan sebesar ini bisa berubah secepat ini, apa yang akan saya temui di level yang lebih kecil?
Apakah sistem ini akan hancur di sana? Atau justru semakin mengejutkan? Keesokan paginya, pukul 1.55, saya sudah duduk di mobil rental menuju Bogor. Hujan gerimis tipis menyapu kaca depan, tapi jalan tol tetap lancar. Mas Andi menyetir sambil sesekali menyalakan radio yang memutar berita pagi tentang persiapan halal Oktober. Pak Markus, hari ini ke CV Blossom Beauty di Ciapus ya. Usahanya kecil, cuma 18 karyawan. Tapi kemarin saya dengar mereka baru lolos audit tahap 2. Katanya sambil menyerahkan roti bakar dan kopi tubruk yang masih hangat dari warung pinggir tol. Saya mengangguk pelan. Setelah melihat pabrik raksasa kemarin, hari ini saya sengaja minta jadwal ke UMKM. Saya ingin melihat sisi yang paling rentan. Di banyak negara yang pernah saya audit, usaha kecil selalu jadi titik lemah. Dokumen tidak lengkap, bahan baku liar, dan akhirnya mereka tutup atau pindah ke pasar gelap. Kami tiba di Ciapus pukul 8.15. Jalan kecil menanjak, udara lebih sejuk. Pabriknya bukan gedung mewah, hanya bangunan 2 lantai dengan halaman sempit yang rapi. Pagar besi dicat putih. Ada pelang kecil bertuliskan CV Blossom Beauty, Certified Halal Process. Di depan pintu, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun, berhijab coklat muda, sudah menunggu dengan senyum lebar. Assalamualaikum, Dr. Markus. Saya Ibu Lina, ownernya. Terima kasih sudah mau jauh-jauh ke sini. Silakan masuk. Kami sudah siapkan ruang tamu. Ruang tamu itu sederhana. Sofa kain motif batik, meja kayu, dan vas bunga plastik berisi mawar palsu. Tapi yang langsung menarik perhatian saya adalah papan tulis besar di dinding berisi jadwal produksi mingguan, ditulis tangan dengan spidol warna-warni. Setiap hari ada catatan, cek bahan baku jam 7 dan sterilisasi alat jam 16.30. Bu Lina mengajak saya langsung ke ruang produksi di belakang. Area itu bersih meski sempit. 8 perempuan muda mengenakan seragam putih dan masker sedang mengisi krim wajah ke dalam jar kecil. Mereka bekerja pelan tapi teratur. Tidak ada obrolan ribut. Setiap meja ada lampu LED terang dan timbangan digital. Ini lini krim pelembab kami yang paling laris, kata Bu Lina. Semua bahan dari supplier terdaftar di Si Halal. Minyak kelapa dari Lampung, shea butter dari Afrika yang sudah kami cek sertifikatnya, dan ekstrak aloe vera dari kebun sendiri di belakang pabrik. Saya minta izin melihat gudang bahan baku. Gudangnya kecil, hanya 4 kali 5 meter, tapi rapi sekali. Setiap drum dan karung diberi label besar. Nama bahan, nomor batch, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, dan status halal. Tidak ada tumpukan acak. Bu Lina menunjuk satu botol kecil berlabel alkohol denat non-halal terpisah. Kami pisah total. Bahan yang mengandung alkohol kami simpan di lemari terkunci di ruang lain. Hanya untuk lini parfum dan produksinya dijadwalkan terpisah 2 hari dari lini skincare. Lalu datang bagian yang paling saya tunggu. Pertemuan dengan pendamping halal dari pemerintah. Namanya Pak Hadi, seorang pensiunan guru kimia berusia 58 tahun yang ditugaskan BPJPH untuk mendampingi 35 UMKM di wilayah Bogor. Dia datang naik motor, membawa tas ransel lusuh tapi penuh map. Dr. Markus, saya bukan auditor hebat seperti Bapak, katanya sambil tersenyum malu. Tapi tugas saya bantu Ibu Lina dan teman-teman UMKM yang mungkin belum paham prosedur. Minggu lalu kami training cara input data ke Si Halal. Ibu Lina awalnya bingung karena tidak terlalu pandai komputer. Jadi saya datang 2 kali seminggu, bantu ketik bareng. Bu Lina mengangguk cepat. Benar Pak, dulu saya takut banget. Modal kecil, takut biaya sertifikasi mahal. Tapi ternyata BPJPH kasih pelatihan gratis, bahkan pinjem alat uji sederhana untuk cek pH dan kadar air. Pak Hadi juga yang bantu kami cari supplier baru yang halal setelah supplier lama tidak bisa kasih dokumen. Saya ikut duduk di ruang produksi sambil melihat proses pengisian. Seorang karyawan mengambil sampel krim, masukkan ke tabung uji kecil. Lalu Pak Hadi langsung cek dengan alat portabel yang dibawanya.
pH harus di antara 5,5 sampai 6,5, jelas Pak Hadi. Kalau keluar, kami stop dan perbaiki resepnya. Kemarin ada satu batch yang agak asam karena terlalu banyak citric acid. Kami buang semua, rugi 2,3 juta. Tapi lebih baik daripada nanti kena recall. Saya bertanya langsung ke Bu Lina. Apa yang paling sulit selama proses ini? Dia diam sebentar, lalu menjawab jujur. Waktu, Pak. Kami harus produksi lebih pelan, karena setiap shift harus ada pencatatan. Dulu kami bisa isi 800 jar sehari. Sekarang maksimal 650, karena ada tahap verifikasi. Tapi penjualan naik loh. Toko online kami sekarang tulis halal certified di setiap deskripsi. Pembeli dari Malaysia dan Brunei banyak yang datang. Bahkan ada ibu-ibu rumah tangga di sini yang bilang lebih percaya beli ke kami daripada produk import yang belum jelas. Siang hari kami makan siang bersama di halaman belakang. Ibu-ibu karyawan masak nasi kuning sederhana dengan ayam goreng dan sambal. Mereka cerita sambil tertawa kecil. Salah satu karyawan muda bernama Rina bilang, "Dulu saya kerja di pabrik lain. Sering dapat bahan yang baunya aneh. Sekarang setiap bahan dicek. Tangan kami bersih, hati kami juga lebih tenang. Rasanya kerja di sini lebih terhormat." Pak Hadi menambahkan pelan. Program pemerintah memang ketat, tapi untuk UMKM seperti ini ada relaksasi. Biaya sertifikasi ditanggung sebagian, dan kami kasih waktu tambahan sampai Juni kalau masih ada kekurangan dokumen. Yang penting, niatnya benar dan mau berubah. Sore hari saat saya bersiap pulang, Bu Lina menyerahkan 1 jar krim pelembab kecil sebagai oleh-oleh. Ini batch terbaru, sudah lolos. Bapak coba di hotel nanti. Kalau ada masalah, langsung bilang ya. Di perjalanan kembali ke Jakarta, hujan semakin deras. Saya duduk diam di kursi belakang, memandang sawah yang hijau di sisi jalan. Kemarin di Cikarang saya melihat mesin raksasa dan sistem digital canggih. Hari ini di Bogor, saya melihat tangan-tangan kecil yang bekerja pelan tapi teliti, didampingi seorang pensiunan guru yang rela bolak-balik naik motor. Tidak ada yang memaksa dengan ancaman besar. Mereka berubah, karena sistem memberi jalan, memberi bantuan, dan memberi konsekuensi yang adil. Saya buka catatan di ponsel dan mengetik. Hari ketiga. UMKM kosmetik di Bogor. Bukan pabrik mewah, tapi prosesnya terjaga. Prasangka saya bahwa regulasi halal akan mematikan usaha kecil mulai luntur. Mereka tidak hanya bertahan. Mereka mulai tumbuh dengan cara yang lebih bersih. Besok saya akan ke Jawa Tengah, ke industri farmasi dan obat tradisional. Di sana mungkin akan lebih berat, karena obat menyangkut nyawa. Apakah sistem ini cukup kuat untuk menjaga kualitas di sektor yang paling sensitif? Malam itu di hotel, saya mandi dengan shampoo yang sudah mendapat sertifikat sementara. Aromanya sama seperti biasa, tapi entah kenapa terasa berbeda. Lebih bersih. Atau mungkin hanya perasaan saya yang mulai berubah. Pukul 04.40 pagi, pesawat saya mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Udara masih gelap dan dingin. Mas Andi sudah menunggu di luar dengan mobil rental yang sama. Kali ini membawa 2 termos kopi dan sepiring lontong sayur hangat yang dibelinya di warung dekat bandara. Pak Markus, hari ini kita ke PT Herba Pharma di Ungaran. Lalu sore ke 2 UMKM jamu di Salatiga. Jadwalnya padat, tapi semua sudah dikoordinasikan, katanya sambil menyetir pelan keluar dari bandara. Perjalanan ke Ungaran memakan waktu 1,5 jam. Jalan tol masih sepi, kabut tipis menyelimuti perbukitan. Saya duduk di belakang, membaca ulang dokumen briefing tentang industri farmasi. Saya tahu sektor ini paling beresiko. Satu kesalahan bahan baku bisa berakibat fatal. Di Eropa, regulasi obat sudah sangat ketat. Tapi di sini, dengan tambahan halal, saya penasaran apakah akan jadi beban atau justru penguat. Kami tiba di PT Herba Pharma pukul 7.20. Pabriknya besar, berdiri di lahan seluas 8 hektar dengan pagar tinggi dan CCTV di setiap sudut.
Security memeriksa kami dengan prosedur yang sama ketat seperti di Cikarang. Scan suhu, rompi safety, dan registrasi digital. Di ruang tamu, saya disambut oleh Dr. Ahmad Fauzi, Direktur Kualitas, seorang dokter farmasi berusia 51 tahun yang berbicara dengan nada tenang dan lugas. Selamat datang, Dr. Liman. Hari ini kami sedang dalam inspeksi mendalam BPJPH tahap 3. Bapak boleh ikut dari awal sampai akhir. Tidak ada yang disembunyikan. Kami langsung masuk ke area produksi kapsul herbal. Ruangan itu steril. Tekanan udara positif, semua pekerja mengenakan coverall full dan sepatu boot steril. Di tengah ruangan ada mesin enkapsulator otomatis yang sedang berjalan pelan. Dr. Fauzi menunjuk layar monitoring. Setiap batch obat herbal kami mulai dari bahan baku yang masuk pukul 5 tadi pagi. Ini jahe merah dari petani di Wonosobo, kunyit dari Gunung Kidul, dan temulawak dari Purwokerto. Semua supplier sudah terdaftar di Si-Halal dan Badan POM. Kami ambil sampel dari setiap karung. Uji identitas, uji kemurnian, uji mikrobiologi, dan uji DNA haram di lab internal kami. Saya minta melihat lab. Lab itu dilengkapi HPLC, GCMS, dan mesin PCR real-time. Teknisi sedang menguji sampel untuk mendeteksi residu alkohol atau bahan babi. Hasil keluar dalam 35 menit. Dr. Fauzi menjelaskan, kemarin ada satu supplier yang kirim serbuk jahe dengan nomor batch tidak cocok. Kami tolak seluruh pengiriman 1,2 ton. Kerugian 47 juta. Tapi kami laporkan ke BPJPH jam 9.15 dan supplier itu langsung di blacklist sementara. Lalu kami ke ruang karantina. Di sana ada 3 batch obat yang sedang ditahan karena hasil uji mikrobiologi agak tinggi. Dr. Fauzi membuka map laporan. Ini bukan kesalahan kami. Bahan baku dari supplier kedua. Kami stop produksi lini ini sejak 3 hari lalu. Semua karyawan yang terlibat kami isolasi shift-nya. Besok pagi akan ada tim BPJPH dan Badan POM datang untuk reinspeksi bersama. Kalau lolos, baru kami lanjut. Kalau tidak, seluruh batch dimusnahkan di depan saksi. Saya terdiam. Di negara saya, proses karantina seperti ini sering memakan waktu berminggu-minggu. Di sini, semuanya bergerak cepat dan terdokumentasi. Siang hari kami makan siang di kantin karyawan. Menu sederhana, nasi, ikan bakar, sayur asam. Dr. Fauzi duduk di sebelah saya dan bercerita lebih pribadi. Dulu tahun 2023 saya skeptis juga. Saya bilang, kami sudah certified GMP dan ISO, kenapa tambah halal lagi? Tapi setelah 2 tahun berjalan, saya lihat perbedaannya. Rantai pasok kami sekarang lebih aman. Petani supplier kami diajari cara panen yang lebih bersih. Gudang mereka di-upgrade. Bahkan ada asuransi halal dari pemerintah untuk risiko penolakan batch. Hasilnya, tingkat reject kami turun dari 4,2% menjadi 0,8% dalam 18 bulan. Sore harinya kami melanjutkan ke Salatiga, kedua UMKM jamu. Pertama, CV. Sido Mulyo, usaha keluarga yang memproduksi jamu kunyit asam dan beras kencur. Pabriknya hanya rumah panggung yang direnovasi, dengan dapur produksi di belakang. Ibu pemiliknya, Bu Sri, berusia 56 tahun, menyambut kami dengan segelas jamu hangat. Dr. Markus, maaf tempatnya sederhana, tapi semua proses kami ikuti aturan. Lihat ini, katanya sambil membuka buku catatan tebal. Setiap hari ada catatan tangan, jam berapa bahan masuk, siapa yang mencuci, berapa suhu rebusan, dan foto sebelum setelah. Pendamping halal mereka, Pak Slamet, seorang mantan petugas kesehatan desa, datang setiap Selasa dan Jumat. Saya bantu mereka hitung dosis, pastikan tidak ada campuran alkohol dari fermentasi liar. Bulan lalu kami ganti resep karena ada satu bahan yang dicurigakan. Rugi sedikit, tapi sekarang penjualan naik karena label halal MUI. Kedua UMKM adalah CV. Waras yang memproduksi kapsul jahe merah untuk diabetes. Di sini saya melihat tantangan yang lebih nyata. Pemiliknya, Pak Joko, bercerita dengan suara pelan. Dulu saya hampir tutup, Pak.
Biaya upgrade lab kecil dan training karyawan makan modal. Tapi ada program relaksasi dari BPJPH. Kami boleh bayar sertifikasi bertahap, dan mereka kasih pinjaman lunak lewat KUR. Sekarang kami bisa produksi 1.200 kapsul per hari. Pembeli dari apotek di Semarang mulai pesan rutin. Malam harinya, di hotel di Semarang, saya duduk di balkon menghadap kota yang mulai terang lampu. Saya buka laptop dan mengetik catatan panjang. Hari keempat di Jawa Tengah. Dari pabrik farmasi besar hingga UMKM jamu kecil. Saya melihat ketatnya pemeriksaan, tapi juga dukungan yang nyata. Bukan hanya ancaman sanksi, tapi sistem yang membantu mereka naik kelas. Seorang direktur farmasi bilang reject rate turun drastis. Seorang ibu pemilik jamu bilang usahanya lebih terhormat. Prasangka saya bahwa regulasi ini akan mematikan industri kecil, mulai hancur berantakan. Besok saya akan ke Yogyakarta, ke produsen alas kaki dan barang kulit. Sektor yang paling jauh dari halal dalam bayangan saya. Di sana, apakah perubahan ini akan terasa terlalu dipaksakan atau justru membuka mata saya lebih lebar lagi? Saya mematikan lampu, tapi tidur saya tidak nyenyak. Gambar tangan Bu Sri yang kasar mencatat setiap detail produksi jamu terus terbayang. Sebuah negara yang sedang memaksa dirinya sendiri untuk lebih bersih, lebih teliti, dan lebih bertanggung jawab. Dan saya, orang asing yang datang dengan tas penuh keraguan, mulai merasa bahwa saya sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi di dunia ini. Pagi itu pukul 05.15, kereta api dari Semarang memasuki stasiun Tugu Yogyakarta tepat waktu. Udara masih sejuk, matahari baru muncul di balik gunung Rapi yang samar. Saya turun dengan tas kecil. Mas Andi sudah menunggu di depan stasiun dengan mobil yang sama. Kali ini membawa 2 bungkus gudeg hangat dan teh manis. Pak Markus, hari ini kita ke kawasan industri kulit di Bantul. Lalu sore ke pabrik sepatu di Sleman. Semua jadwal sudah dikonfirm, katanya sambil menyetir melewati Malioboro yang masih sepi. Perjalanan ke Bantul memakan waktu 45 menit. Jalan raya yang mulus, motor-motor sudah mulai ramai tapi tertib. Kami tiba di PT Letterindo Pratama pukul 7.40. Pabrik pengolahan kulit ini berdiri di lahan luas, dengan bangunan modern dan cerobong asap yang rendah. Bau khas kulit mentah yang biasanya menyengat justru hampir tidak tercium begitu kami masuk gerbang. Security memeriksa kami dengan prosedur standar, scan QR, rompi safety, dan pengecekan suhu. Di ruang meeting, saya disambut oleh Pak Agus, manajer produksi. Pria berusia 47 tahun dengan tangan kasar khas pekerja lapangan. Dan Bu Dewi, kepala bagian halal. Mereka langsung mengajak saya ke area penyamakan kulit. Kami proses kulit sapi dan kambing lokal, kata Pak Agus sambil memakai sepatu boot karet. Tidak ada kulit babi sama sekali. Semua supplier harus kirim surat keterangan asal hewan dan sertifikat potong halal dari rumah potong hewan yang terdaftar. Kami berjalan menyusuri lorong produksi. Mesin penyamakan berputar pelan. Cairan kimia mengalir dalam pipa transparan. Yang mengejutkan saya adalah ruang pemisahan bahan. Ada 2 zona jelas. Zona bahan kimia halal dan zona yang masih dalam verifikasi. Setiap drum cat dan bahan pewarna diberi label besar, Halal Verified, Batch 2300, dengan tanggal dan jam. Bu Dewi menunjuk layar digital di dinding. Ini terintegrasi dengan Si Halal. Setiap kali bahan masuk, sistem otomatis cek apakah mengandung bahan haram, seperti gelatin dari tulang babi atau alkohol dalam pelarut. Kemarin ada satu supplier cat dari Cina yang nomor batch-nya tidak match. Kami tolak langsung, meski sudah di truk. Kerugian 32 juta. Tapi kami tidak mau ambil risiko. Saya minta melihat proses finishing. Di sana, puluhan pekerja sedang memotong kulit untuk tas dan dompet. Setiap meja kerja punya lampu terang dan alat ukur digital. Seorang pekerja muda bernama Mas Tony menjelaskan sambil terus bekerja. Dulu kami pakai lem yang baunya keras. Kadang ada campuran yang tidak jelas. Sekarang semua lem harus halal certified. Bau lebih ringan dan tangan kami tidak gatal lagi.
Produksi lebih lambat 15%, tapi order dari Arab Saudi naik 2 kali lipat setelah sertifikat keluar. Pak Agus menambahkan, kami juga upgrade mesin. Dulu ada satu mesin yang pakai oli biasa, sekarang harus oli halal. Biayanya naik 18%, tapi umur mesin lebih panjang dan limbah lebih mudah diolah. BPJPH kasih panduan teknis gratis. Bahkan ada workshop di sini bulan lalu untuk 40 pabrik kulit se-Jogja. Siang hari kami pindah ke CV, Footwear Nusantara di Sleman. Pabrik sepatu dan sandal kulit yang lebih kecil, hanya 65 karyawan. Bangunannya sederhana, tapi halaman depan rapi dengan pot-pot tanaman. Pemiliknya, Pak Bambang, pria 52 tahun berkacamata tebal, menyambut kami dengan segelas es teh. Dr. Markus, tempat kami tidak mewah seperti di Bantul, tapi kami sedang berusaha. Lihat ini, katanya sambil membuka gudang bahan. Di gudang, kulit mentah disusun rapi di rak besi. Setiap tumpukan ada kartu catatan. Asal supplier, tanggal tiba, hasil uji kadar air, dan status halal. Tidak ada kulit yang berserakan di lantai. Pak Bambang menunjuk satu roll kulit sintetis. Dulu kami pakai bahan sintetis yang mengandung PVC dengan plasticizer haram. Sekarang kami ganti ke bahan yang sudah certified. Harganya lebih mahal, 22%. Tapi sepatu kami sekarang boleh diekspor ke Malaysia tanpa masalah. Bahkan ada buyer dari Turki yang minta sampel minggu depan. Kami masuk ke lini produksi. Mesin jahit berderit pelan, pekerja mengenakan sarung tangan putih. Seorang perempuan parubaya bernama Mbak Yuni sedang memasang sol sepatu. Dia berhenti sebentar dan bilang dengan logat Jogja yang kental. Dulu saya takut kerja di sini. Takut bahan dari hewan yang tidak halal. Sekarang, setiap pagi kami briefing halal, cek bahan bareng. Rasanya lebih tenang, Pak. Anak saya di rumah juga bangga bilang ibunya kerja di pabrik halal. Pendamping halal mereka, Pak Kusno, datang sore hari untuk recheck. Dia seorang dosen teknik industri paruh waktu yang ditugaskan BPJPH. Kami bantu mereka hitung kadar bahan kimia yang boleh dipakai. Bulan lalu ada satu jenis lem yang hampir lolos, tapi kami temukan kadar alkoholnya masih 0,3%. Kami suruh ganti. Mereka rugi 8 juta, tapi sekarang lebih aman. Saya duduk di bangku kayu di halaman pabrik sambil melihat karyawan pulang shift sore. Mereka berjalan tertib. Beberapa bawa tas berisi sepatu produk mereka sendiri. Pak Bambang ikut duduk di sebelah saya. Dulu saya pikir sertifikasi halal ini hanya untuk makanan. Tapi sekarang saya paham, ini tentang seluruh rantai. Kulit yang bersih, lem yang aman, cat yang tidak beracun. Usaha kami naik kelas, meski pelan. Order lokal naik 35% karena orang sekarang lebih pilih yang ada label halalnya. Saat matahari mulai condong ke barat, saya berdiri di depan pabrik, memandang deretan sepatu jadi yang sedang dikemas. Bau kulit yang samar tercium, tapi bukan bau mentah lagi. Bau yang terawat, terkontrol. Saya ingat betapa skeptisnya saya dulu membayangkan industri kulit dan alas kaki bisa diatur dengan aturan halal. Ternyata di sini, perubahan itu nyata. Dari bahan baku hingga produk akhir, semuanya dipaksa naik standar. Di perjalanan kembali ke hotel di Yogyakarta, saya buka catatan dan mengetik dengan jari yang agak gemetar. Hari kelima di Yogyakarta. Dari pabrik kulit besar hingga usaha sepatu kecil. Saya melihat bagaimana regulasi halal menyentuh sektor yang paling tidak terduga. Bukan hanya label, tapi perubahan proses, bahan, dan bahkan cara pekerja melihat pekerjaan mereka. Seorang ibu pekerja bilang hatinya lebih tenang. Seorang pemilik pabrik bilang order naik meski biaya naik. Prasangka saya bahwa ini hanya soal agama dan akan membebani industri sudah benar-benar retak. Malam ini di hotel, saya akan menulis draft laporan sementara. Besok kembali ke Jakarta untuk hari-hari akhir. Di sana, mungkin akan ada ujian terakhir bagi keyakinan saya. Malam di hotel, saya mandi lama. Air hangat mengalir, dan saya memandang botol shampoo halal di rak. Semua yang saya lihat selama 5 hari ini berputar di kepala.
mesin raksasa di Cikarang, tangan kecil di Bogor, lab steril di Ungaran, dan bau kulit yang kini terasa lebih bersih di Yogyakarta. Sebuah negara sedang mempersiapkan dirinya untuk Oktober 2026 dengan cara yang tidak saya sangka. Dan saya, Markus Lehmann, mulai takut bahwa laporan saya ke Jenewa akan sangat berbeda dari yang saya bayangkan saat pertama kali mendarat di Soekarno-Hatta. Saya kembali ke Jakarta malam itu juga dengan kereta ekonomi malam dari Yogyakarta. Pukul 5.10 pagi, kereta berhenti di stasiun Gambir. Udara masih lembab. Lampu-lampu kota mulai redup. Mas Andi menjemput dengan mobil yang sudah familiar. Tapi kali ini wajahnya agak tegang. Pak Markus, hari ini jadwal padat. Pagi ke kantor BPJPH Pusat untuk final briefing, siang ikut inspeksi mendadak ke salah satu distributor besar di Tanjung Priok, sore ada pertemuan dengan tim audit independen Bapak sendiri. Dan ada sedikit masalah di laporan sementara Bapak. Saya mengerutkan kening. Masalah apa? Tim BPJPH bilang ada ketidaksesuaian kecil di data batch shampoo Bapak yang Bapak upload kemarin. Mereka minta klarifikasi sebelum jam 12 siang. Kalau tidak, status sementara bisa ditangguhkan. Saya tertawa kecil dalam hati. Akhirnya, pikir saya, ada celah juga. Ini kesempatan untuk melihat bagaimana mereka menangani kesalahan dari tamu asing seperti saya. Pukul 8.30 kami tiba di gedung BPJPH Kuningan. Ruang meeting lantai 5 sudah disiapkan. Bu Rina yang dulu melayani saya di hari pertama, sekarang duduk bersama 2 auditor senior dan seorang IT specialist. Layar proyektor menyala, menampilkan data saya. Dr. Lehmann, selamat pagi, kata Bu Rina sopan. Kami temukan ketidaksesuaian di nomor batch shampoo yang Bapak upload. Nomor yang Bapak masukkan ABC7892, tapi di database supplier asli adalah ABC7893. Selisih 1 digit. Menurut prosedur, kami harus verifikasi ulang. Saya membuka laptop, cek foto yang saya ambil di bandara. Benar, saya salah ketik 1 angka saat upload malam kemarin pukul 23.47. Kesalahan kecil, tapi fatal di sistem mereka. Saya siap membela diri. Ini hanya kesalahan ketik manusiawi. Saya auditor senior, bukan operator data. Di Eropa, kami biasa. Bu Rina mengangkat tangan pelan, tersenyum tipis. Kami paham, Pak. Tapi aturan sama untuk semua. Tidak ada pengecualian untuk tamu asing. Prosedurnya begini. Bapak harus upload ulang foto asli barang dengan nomor batch yang benar. Lalu kami proses verifikasi dalam 90 menit. Kalau lolos, status kembali aktif. Kalau tidak, barang tersebut harus disimpan di gudang karantina bandara sampai Bapak pulang. Saya diam. Tidak ada ancaman, tidak ada tawaran, bisa diatur. Hanya prosedur dingin dan jelas. Sambil menunggu verifikasi, mereka mengajak saya ikut inspeksi mendadak ke gudang distributor besar di Tanjung Priok. Kami berangkat pukul 9.45 dengan 2 mobil dinas. Gudang itu luas, ribuan palet barang makanan, kosmetik, dan obat-obatan siap ekspor. Tim inspeksi BPJPH berjumlah 6 orang, lengkap dengan scanner dan tablet. Kami pilih acak 1 rak kosmetik impor. Manajer gudang, Pak Tony, langsung membuka sistem mereka. Setiap kardus punya QR Code yang terhubung ke Si Halal. Satu persatu dicek. Ada 2 kardus lipstik yang nomor batch-nya tidak sinkron dengan data supplier. Tim langsung segel kardus itu, ambil sampel, dan tulis berita acara di tempat. Deadline Oktober masih 6 bulan lagi, kata ketua tim inspeksi. Tapi kami sudah mulai razia acak. Kalau ditemukan barang tanpa sertifikat atau data tidak match, langsung ditarik dari peredaran. Tidak ada toleransi. Pak Tony mengelap keringat di dahinya. Kami sudah usahakan, Pak. Tapi supplier luar negeri kadang lambat kirim dokumen. Kami terpaksa tolak banyak barang minggu ini. Saya mencatat semua. Tidak ada suap, tidak ada negosiasi, hanya segel merah dan laporan digital yang langsung masuk ke pusat.
Kembali ke BPJPH pukul 13.20. Status shampoo saya sudah aktif kembali. Bu Rina menyerahkan printout baru. Sudah selesai, Pak. Mohon hati-hati di masa depan. Semua orang sama di mata sistem. Sore harinya di ruang meeting yang sama, saya duduk sendirian dengan tim audit independen saya sendiri. 2 orang staf lokal yang saya bayar untuk bantu verifikasi data. Saya buka draft laporan sementara yang sudah saya tulis di Yogyakarta. Di situ saya masih menulis kalimat-kalimat skeptis. Implementasi masih belum merata. Risiko chaos di UMKM besar. Kemungkinan kegagalan tinggi mendekati Oktober. Tapi setelah 5 hari ini, kata-kata itu terasa salah. Saya hapus paragraf demi paragraf. Lalu saya tulis ulang dengan tangan gemetar. Saya datang dengan prasangka bahwa Mandatory Halal Certification Oktober 2026 hanyalah regulasi simbolis yang akan runtuh di tengah jalan. Saya salah. Di pabrik raksasa Cikarang, di UMKM kecil Bogor, di lab farmasi Ungaran, di pabrik kulit Bantul, dan di gudang Tanjung Priuk hari ini, saya melihat sistem yang hidup, berdenyut, dan terus bergerak. Bukan karena takut sanksi semata, tapi karena mekanisme yang adil, transparan, dan memberi jalan keluar bagi yang mau berubah. Hari ini saya sendiri hampir kena sanksi karena kesalahan ketik 1 digit. Tidak ada kelonggaran khusus, dan justru itu yang membuat saya percaya. Sistem ini tidak pandang bulu. Ia memaksa saya, seorang auditor Eropa, untuk patuh pada aturan yang sama dengan seorang ibu pemilik jamu di Salatiga. Saya berhenti mengetik. Ruangan sunyi. Bu Rina masuk membawa secangkir kopi hitam. Dr. Marcus, ada yang ingin Bapak tanyakan lagi sebelum besok? Saya menatapnya lama. Lalu saya katakan pelan, untuk pertama kalinya dengan suara yang benar-benar jujur. Saya salah, Bu. Selama ini saya pikir Indonesia hanya pandai buat aturan besar tapi gak bisa jalankan. Tapi yang saya lihat, ini bukan sekedar sertifikat halal. Ini adalah mesin standarisasi nasional yang sedang membentuk ulang seluruh rantai pasok. Dari bahan baku hingga tangan pekerja di lini produksi. Dan itu dilakukan dengan cara yang terlalu rapi untuk ukuran sebuah negara sebesar ini. Bu Rina hanya tersenyum kecil, tidak menanggapi dengan kata-kata besar. Hanya mengangguk pelan. Malam itu di kamar hotel, saya berdiri di balkon lantai 22, memandang lampu-lampu Jakarta yang membentang sampai ke ufuk. Ponsel bergetar. Email dari kantor pusat di Jenewa. Markus, bagaimana progres audit? Draft awal kapan dikirim? Saya balas hanya 1 kalimat. Draft awal saya hapus. Saya butuh waktu 2 hari lagi untuk menulis ulang semuanya. Karena apa yang saya lihat di sini membuat saya harus mulai dari nol. Saya letakkan ponsel. Angin malam Jakarta terasa lebih dingin. Prasangka saya yang selama 15 tahun karir tidak pernah goyah, hari ini benar-benar patah. Bukan karena pidato indah atau data statistik, tapi karena shampoo yang hampir ditahan, karena seorang ibu di Bogor yang mencatat setiap batch dengan tangan gemetar, karena seorang pekerja kulit di Sleman yang bilang, sekarang hati saya lebih tenang. Dan karena 1 digit yang salah, membuat saya sendiri dihadapkan pada sistem yang tidak pandang siapa. Besok adalah hari terakhir saya di Jakarta sebelum pulang. Saya akan ke pasar tradisional yang katanya sudah hampir 100% patuh. Lalu bertemu seorang pengusaha muda yang menjalankan bisnis campuran Muslim dan non-Muslim. Setelah itu, saya tahu laporan akhir saya ke Jenewa tidak akan lagi berisi keraguan. Melainkan sebuah pengakuan yang selama ini saya hindari. Indonesia sedang melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan saya, Markus Lehmann, akhirnya harus mengakui bahwa saya kalah oleh kenyataan yang lebih kuat dari semua prasangka saya. Pagi terakhir di Jakarta, pukul 6.25, saya sudah berdiri di Pasar Tanah Abang Blok G. Udara masih lembab, bau kain dan makanan pagi bercampur. Mas Andi parkir mobil di pinggir jalan kecil, lalu kami berjalan masuk.
Saya sengaja memilih pasar tradisional besar ini karena ingin melihat apakah aturan halal hanya berlaku di pabrik modern atau sudah merembes sampai ke level pedagang kecil. Pasar belum ramai penuh, tapi sudah ada puluhan kios yang buka. Saya berhenti di depan sebuah kios kosmetik dan sabun mandi. Pemiliknya, Ibu Fatimah, seorang perempuan berusia 60-an dengan hijab batik lusuh, sedang menyusun botol-botol di rak. Setiap botol punya stiker kecil berwarna hijau bertuliskan Halal BPJPH dan nomor sertifikat. "Masuk, Pak," katanya ramah. "Mau lihat sabun? Semua sudah halal loh. Bulan lalu baru saya urus ulang." Saya ambil satu botol sabun cair. Di belakang botol ada QR code. Saya scan dengan ponsel. Langsung muncul data lengkap. Nama produsen, tanggal sertifikasi, masa berlaku sampai 2028, dan foto hasil audit terakhir. Tidak ada yang disembunyikan. Ibu Fatimah tertawa kecil melihat wajah saya yang terkejut. "Dulu saya takut, Pak. Takut ribet, takut biaya. Tapi petugas dari BPJPH datang ke pasar, bantu kami scan barang satu persatu. Mereka kasih aplikasi sederhana di HP. Sekarang setiap minggu saya cek sendiri. Kalau ada barang lama yang belum update, langsung saya tarik dari rak. Kemarin ada satu dus sabun impor yang nomor batch-nya tidak cocok. Saya kembalikan ke supplier, rugi 450.000. Tapi lebih baik daripada kena razia." Di sebelah kiosnya, seorang pedagang pria bernama Pak Slamet menjual sepatu dan tas kulit. Dia juga sudah pasang stiker halal di setiap produk. "Dulu saya beli dari supplier sembarangan," katanya sambil mengelap sepatu dengan kain. "Sekarang saya minta surat halal dulu baru bayar. Kalau tidak ada, saya nggak ambil. Pembeli sekarang pintar, Pak. Mereka scan QR sebelum beli. Kalau tidak ada, langsung pindah ke kios sebelah." Saya berjalan lebih dalam ke pasar. Di area makanan, hampir semua warung kecil sudah memasang plang bahan halal, certified. Seorang penjual gorengan bernama Mbak Siti sedang menggoreng tempe. Minyaknya dari drum besar dengan label halal dan tanggal produksi kemarin. "Setiap pagi supplier antar, saya cek dulu nomor batch-nya," katanya sambil membalik tempe. "Kalau nggak cocok, saya suruh ganti. Dulu saya nggak peduli. Sekarang ya harus, biar dagangan laku." Tidak ada yang terpaksa dengan wajah masam. Mereka bicara tentang halal seperti bicara tentang harga bahan baku yang naik turun. Biasa. Terintegrasi dalam rutinitas harian. Pukul 9.15, kami pindah ke sebuah kafe kecil di kawasan Senopati. Di sana, saya bertemu dengan Andi Pranata, pengusaha muda berusia 34 tahun. Perusahaannya memproduksi snack sehat dan minuman herbal, sebagian besar karyawannya Muslim. Tapi Andi sendiri non-Muslim. Kami duduk di meja pojok. Dia memesan kopi hitam untuk saya. "Dr. Marcus, saya tahu Bapak auditor dari Eropa," katanya langsung. Saya cerita jujur ya. 2 tahun lalu saya hampir tutup karena regulasi ini. Saya pikir ini hanya untuk umat Islam. Saya sebagai non-Muslim akan kena diskriminasi. Ternyata tidak. Prosesnya sama untuk semua. Saya ikut training yang sama. Dapat pendampingan yang sama, bahkan dapat relaksasi biaya yang sama. Andi membuka tabletnya, tunjukkan grafik penjualan. "Lihat ini, sebelum sertifikasi, omset kami 180 juta per bulan. Setelah lolos halal full, naik jadi 470 juta. Bayar dari supermarket besar dan ekspor ke Singapura serta Australia mulai datang karena label halal kami diakui. Karyawan Muslim saya lebih tenang. Karyawan non-Muslim juga tidak ada yang protes. Karena aturannya jelas, tidak ada yang merasa dikucilkan." Saya tanya yang paling sensitif. "Apa ada tekanan dari kelompok tertentu?" Andi tertawa pelan. "Ada yang coba, tapi sistem BPJPH netral. Kalau ada supplier yang memaksa pakai bahan tertentu dengan alasan agama, langsung ditolak kalau tidak sesuai standar. Saya pernah tolak satu supplier besar karena mereka ingin kami pakai pewarna khusus yang tidak lolos uji lab. Mereka marah, ancam boikot. Tapi BPJPH dukung kami. Akhirnya supplier itu yang mundur. Kami bicara hampir 2 jam.
Andi bercerita bagaimana dia dan timnya sekarang rutin cek setiap bahan baku bersama. Bagaimana rapat pagi selalu dimulai dengan pengecekan si halal. Dan bagaimana perusahaan kecil seperti miliknya bisa bersaing dengan raksasa karena standar yang sama. Siang harinya, kembali ke hotel, saya duduk di meja kerja dengan laptop terbuka. Saya membaca ulang semua catatan selama 7 hari ini. Dari bandara malam pertama, pabrik mie di Cikarang, krim wajah di Bogor, jamu di Salatiga, kulit di Yogyakarta, inspeksi gudang di Tanjung Priuk, sampai pasar Tanah Abang dan obrolan dengan Andi tadi. Saya hapus draft lama yang penuh keraguan. Lalu saya mulai menulis laporan akhir dengan kalimat yang jujur. Saya datang ke Indonesia sebagai orang yang skeptis. Saya percaya bahwa sebuah negara berkembang tidak mungkin menjalankan regulasi sebesar Mandatory Halal Certification dengan sukses di tenggat Oktober 2026. Saya salah total. Yang saya saksikan bukan sekedar penerapan aturan agama. Ini adalah transformasi sistemik yang menyentuh setiap level. Dari petani supplier jahe di Wonosobo hingga pekerja jahit sepatu di Sleman. Dari ibu pemilik kios sabun di Tanah Abang hingga pengusaha non-muslim di Senopati. Mereka semua bergerak dengan ritme yang sama, teliti, transparan, dan bertanggung jawab. Saya sendiri pernah hampir kena sanksi karena kesalahan kecil. Tidak ada kelonggaran. Dan justru karena tidak ada kelonggaran itu, saya percaya sistem ini akan bertahan. Indonesia tidak sedang main-main dengan tenggat Oktober 2026. Mereka sedang membangun fondasi kualitas nasional yang akan membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar global. Bukan karena murah, tapi karena bersih, terlacak, dan terjamin. Saya pulang bukan dengan data statistik semata. Saya pulang dengan rasa hormat yang tulus. Saya kirim email itu ke Jenewa pukul 16.40. Balasannya datang 20 menit kemudian dari atasan saya. Markus, ini sangat berbeda dari gaya laporanmu biasanya. Apa yang terjadi di sana? Saya balas singkat. Saya bertemu kenyataan yang lebih kuat dari prasangka saya. Malam terakhir, saya packing tas. Botol shampoo halal itu saya masukkan ke dalam koper dengan hati-hati. Besok pagi, saya akan kembali ke bandara yang sama. Kali ini, saya tahu persis apa yang akan terjadi di konveyor bagasi. Dan saya tidak lagi merasa was-was. Saya berdiri di jendela hotel, memandang kota yang berkelap-kelip. 7 hari yang singkat, tapi cukup untuk mengubah cara saya memandang sebuah bangsa. Bukan karena pidato atau iklan, tapi karena detail kecil yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sebuah scanner di tangan petugas bea cukai. Sebuah buku catatan tangan di pabrik kecil. Sebuah QR code di botol sabun pasar. Dan sebuah senyum tenang dari seorang pengusaha non-muslim yang bilang, "Sekarang, kami semua main di lapangan yang sama." Indonesia sedang berubah. Pelan, tapi pasti. Dan saya, seorang auditor Swiss Jerman yang selama ini meremehkan, akhirnya harus mengakui. Perubahan itu nyata. Pukul 07.15 pagi, saya sudah berdiri lagi di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Tepat di depan konveyor bagasi yang sama seperti malam pertama saya tiba. Lampu neon masih terang. Suara pengumuman boarding mengalun pelan, dan aroma kopi dari warung kecil di sudut tercium samar. Tas saya sudah keluar, tapi kali ini saya tidak merasa tegang. Saya justru menunggu dengan rasa ingin tahu yang aneh. Petugas bea cukai yang sama dari malam itu, seragam biru rapi, senyum tipis, melambai memanggil saya. Dia ingat wajah saya. Dr. Markus Leman lagi ya, Pak? Shampoo-nya sudah dapat sertifikat sementara. Saya mengangguk, mengeluarkan botol shampoo yang sekarang sudah bertempel stiker halal sementara dari BPJPH. Petugas itu scan kode batangnya sekali lagi. Layar tablet menyala hijau dalam 2 detik. Sudah sesuai. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Selamat jalan kembali ke Jenewa. Tidak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada tatapan curiga. Hanya cap cleared yang dicetak cepat dan kertas kecil sebagai bukti. Seluruh proses selesai dalam 90 detik.
Saya keluar dari area pemeriksaan pukul 07.28. Lebih cepat dari kedatangan saya dulu. Di luar, Mas Andi sudah menunggu dengan mobil. Dia membantu angkat tas, lalu menyerahkan secangkir kopi hitam panas. Pak Markus, pesawat jam 10.50 kan? Masih ada waktu. Kalau mau, saya antar sampai gate. Kami duduk di salah satu bangku bandara yang menghadap runway. Pesawat-pesawat sedang take off satu persatu. Saya menatap Mas Andi dan berkata pelan, "Mas, selama 7 hari ini saya melihat banyak hal. Dari pabrik besar sampai kios kecil di pasar. Dari kesalahan saya sendiri yang hampir kena sanksi, sampai obrolan dengan pengusaha non-muslim. Saya datang dengan pikiran bahwa Oktober 2026 akan jadi kekacauan. Sekarang saya pulang dengan keyakinan yang berbeda." Mas Andi tersenyum. Tidak banyak bicara. Hanya bilang, "Kami biasa begini, Pak. Kerja pelan-pelan, tapi konsisten. Yang penting, semua jelas dari awal. Saya naik ke pesawat pukul 10.20. Duduk di kursi 12A, jendela. Saat pesawat mulai taksi, saya buka laptop dan baca sekali lagi laporan akhir yang sudah saya kirim ke Jenewa. Kalimat terakhirnya masih terngiang. Indonesia tidak sedang mengejar target semata. Mereka sedang membangun budaya kualitas yang baru, di mana setiap rantai pasok, dari petani hingga konsumen, diajarkan untuk bertanggung jawab. Mandatory Halal Certification bukan akhir, melainkan awal dari standarisasi nasional yang akan membuat produk Indonesia lebih dihormati di pasar global. Pesawat lepas landas pukul 10.52. Jakarta perlahan mengecil di bawah. Gedung-gedung tinggi menyusut jadi titik-titik cahaya. Saya memandang botol shampoo halal yang saya simpan di tas kabin. Benda kecil itu kini terasa seperti bukti hidup dari semua yang saya alami. Di Jenewa nanti, rekan-rekan saya pasti akan bertanya banyak hal. Mereka akan minta data, grafik, angka reject rate, persentase kepatuhan. Saya akan beri semua itu. Tapi saya juga akan ceritakan yang tidak ada di tabel. Tangan Bu Lina di Bogor yang gemetar saat input data pertama kali. Suara Mbak Yuni di Sleman yang bilang, "Sekarang hati saya lebih tenang." Senyum Pak Andi yang bilang, "Kami semua main di lapangan yang sama." Dan tatapan tenang petugas bea cukai yang memeriksa shampoo saya 2 kali. Sekali saat saya penuh prasangka, sekali saat saya sudah berubah. Saya tutup laptop, sandarkan kepala ke kursi. Di luar jendela, awan putih tebal melintas. Entah kenapa, saya merasa lebih ringan. Bukan karena tugas selesai, tapi karena saya telah menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi di dunia saat ini. Sebuah negara besar yang memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri. Bukan karena tekanan luar, tapi karena keyakinan bahwa kualitas dan akuntabilitas adalah jalan untuk maju. Di suatu tempat di bawah sana, Oktober 2026 semakin dekat. Pabrik-pabrik masih berputar.